ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyar muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu bab yang berkaitan tentang masalah qasar. Ya, tentang masalah qasar. Silakan bagi yang bawa buku untuk dibuka bukunya kemudian dibacakan. Materi ke-9, salat qasar, salat jamak, salat orang sakit, dan salat dalam keadaan genting. Poin A, salat qasar. 1. Pengertian salat qasar. Salat qasar adalah salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surat. Dengan demikian, salat maghrib, salat subuh tidak dapat diqasar, karena sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Nah, kita masuk ke definisi dari makna qasar. Ya, qasar secara bahasa itu maknanya adalah memperpendek atau meringkas. Ya, memperpendek atau meringkas. Sedangkan qasar sesuai dengan istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan juga surat. Ya. Maka di sini salat yang bisa diqasar itu hanya 3, yaitu salat yang jumlahnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, kemudian isya. Ini salat yang bisa diqasar atau diringkas. Adapun sisanya yaitu maghrib dan juga subuh itu tidak bisa diqasar, nggak bisa diringkas. Karena maghrib jumlah rakaatnya itu adalah 3, adapun subuh itu hanya 2. Maka ini nggak bisa diqasar. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Poin kedua, hukum salat qasar. Salat qasar disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salawat." Dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salatnya. Quran surat An-Nisa ayat 101.
Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqulu shadaqatan." Salat qasar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Kemudian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat ketika berpergian telah menjadikannya sebagai sunnah muakkad, karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian kecuali beliau akan mengqasar salat dan para sahabat sebelumnya ikut mengqasar salat mereka bersama beliau. Nah, sedangkan hukumnya ikhwah, salat yang dikosor itu hukumnya disyariatkan di dalam agama Islam, dan landasannya itu dari hadis ataupun dari ayat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan jikalau kalian dalam perjalanan di muka bumi ini, maka tidak apa-apa kalian mengqasar dari salat. Ini dari ayat, maka hukumnya diperbolehkan untuk mengqasar salat. Kemudian dari hadis, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang dikosor. Beliau bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu." Mengqasar salat itu termasuk di antara sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah yang Allah berikan. Ini dari hadis. Dan juga dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dalam kondisi safar, maka beliau senantiasa mengqasar salat. Dan ini termasuk di antara perbuatan yang disunahkan dan ditekankan. Kira-kira ikhwah, dari tiga landasan ini, maka hukum qasar itu wajib, sunnah, atau mubah? Nah, jadi hukumnya ulama itu berbeda pendapat. Akan tetapi kalau kita membaca pendapatnya jumhurul ulama, seperti pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbali, maka qasar termasuk di antara rukhsah alias keringanan yang Allah berikan kepada hambanya jikalau hambanya dalam kondisi safar. Nah itu. Jadi ikhwah, hukumnya itu adalah termasuk di antara rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sampai wajib. Sehingga jikalau ada orang dia dalam kondisi safar, kemudian dia mendapati sholat berjamaah dengan orang mukim, maka hukumnya dia boleh untuk berjamaah dan sholatnya tetap sah, ya, dan tetap sah. Dan ada suatu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka berdua pernah dalam kondisi safar dan beliau tidak mengqasar salat. Jadi hukumnya ikhwah, ini adalah rukhsah alias keringanan. Jadi tidak wajib untuk dilaksanakan. Kalau panjenengan mengambilnya silahkan, maka di sini termasuk di antara kita menerima sedekah dari Allah. Dikarenakan ikhwah, ketika seseorang itu safar, biasanya mendapati banyak sekali kesukaran atau kesulitan. Ya, ketika safar kadang-kadang mendapati beberapa kesulitan. Lebih-lebih ikhwah, safar pada zaman dahulu ketika menggunakan mungkin kuda, mungkin menggunakan unta ataupun berjalan kaki, itu banyak sekali kesulitan.
maka Allah memberikan keringanan kepada hambanya untuk meringkas sholat, dan ini merupakan di antara rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya. Inilah ikhwah di antara rahmatnya Allah kepada hambanya. Jadi Allah meringankan hambanya, dan Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Jadi hukumnya ikhwah itu termasuk rukhsah. Jadi mubah ketika panjenengan mengambilnya itu lebih utama, tapi ketika jenengan tidak mengambilnya atau jenengan berjamaah dengan orang mukim, hukumnya itu dibolehkan dan tetap sah sholatnya. Ya, ini diantara rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, jarak yang dibolehkan seseorang untuk mengqashar salat. Poin ketiga, perjalanan yang disunnahkan mengqashar salat di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqashar salat. Tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya beliau mengqashar salat. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqashar salat adalah sekitar 4 barit atau 1 barit 12 mil, yakni 48 mil. Jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengqashar salat. Bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas dengan tujuan bukan untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka disunnahkan baginya mengqashar salatnya, di mana ia menunaikan salat zuhur, asar, serta isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang kita masih ikhwah jarak yang dibolehkan seseorang mengqashar salatnya. Ya, jarak yang dibolehkan seseorang mengqashar salat. Lam yuhaddid an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil qasri masafatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan secara pasti jarak yang dibolehkan ketika seseorang safar, apakah dia boleh mengqashar salatnya. Jadi Nabi tidak memberikan kepastian secara pasti ikhwah. Akan tetapi mayoritas sahabat dan juga tabi'in dan juga para ulama menilai bahwasanya jarak yang dibolehkan seseorang untuk mengqashar itu kira-kira sebesar 4 burud, ya, 4 burud. Dan 4 burud ya ikhwah itu setara dengan 48 mil. 1 mil kira-kira berapa ya ikhwah? Berapa kilo? 1,6. Kalau kita kalikan 1,6 dikalikan 48 itu berapa kilo? Berapa kira-kira? 70 atau 80-an? Coba dihitung kepastiannya, ya. 48 dikali 1,6 kilo berapa? 76,8. Nah ini kira-kira ikhwah. Ini kira-kira. Dan ini ikhwah termasuk di antara pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat jarak yang boleh seseorang mengqashar salat itu kira-kira adalah 76,8 kilometer. Kira-kira ikhwah itu Malang sampai mana? Surabaya ada? Surabaya ya, lah itu. Sehingga jika seseorang safar ke Surabaya, maka hukumnya dia boleh untuk mengqashar salat. Ini pendapatnya dari kalangan ulama Syafi'iyah. Dan pendapatnya ikhwah itu enggak satu, tapi ulama memberikan beberapa pendapat. Jadi ulama ini beda pendapat dalam masalah jarak. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'iyah itu adalah sekitar 76,8 km.
Sedangkan pendapat dari Imam Hanafi itu adalah 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Ini pendapatnya ulama Hanafi. Apa landasannya? Landasannya itu adalah sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'ah thalatha layalin illa ma'adhi mahram. Seorang wanita gak boleh safar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahramnya. Jadi ulama Hanafi memberikan pendapat yang berbeda, yaitu 3 hari 3 malam. Dan pendapat yang ketiga ikhwah, ini sebagaimana pendapatnya yaitu Syekhul Islam. Beliau mengatakan tidak ada batasan seseorang itu berapa kilometer boleh mengqashar. Nggak ada batasannya. Ya, nggak ada batasannya. Dan pendapat yang ketiga itu menggunakan apa? Menggunakan urf dari kebiasaan manusia. Bagaimana ikhwah? Uruf atau kebiasaan manusia. Jikalau kebiasaan manusia mengatakan perjalanan jauh, maka ini dibolehkan mengqashar. Tapi jikalau tradisi manusia ini bukan perjalanan jauh, maka tidak dibolehkan untuk mengqashar. Kira-kira pendapat yang ketiga agak jelas atau kurang jelas? Kurang, ya. Gak ada yang jawab, berarti kurang jelas. Contohnya ikhwah, kalau kita menggunakan bahasa Jawa, itu lebih gampang. Kalau bahasa Jawanya ikhwah, ada istilah lungo sama dolin. Lungo sama dolin. Saya yakin jenengan orang Jawa ya, paham dengan bahasa lungo sama dolin. Ada yang bukan orang Jawa? Dais. Dari mana Mas Dais? Ambon. Kira-kira sudah paham makna lungo sama dolin? Belum ya? Jadi maknanya kalau orang Jawa, istilah lungo itu digunakan untuk perjalanan jauh, namanya lungo. Tapi kalau dolin atau dolan itu digunakan untuk perjalanan dekat. Contohnya, jenengan ke Batu itu lungo atau dolan? Dolan. Jadi kalau dolan, maka maknanya itu nggak boleh jenengan qashar karena masih dolan. Tapi ketika panjenengan itu ke Surabaya ataupun Madura ataupun ke Jakarta, itu lungo atau dolan? Lungo. Kenapa? Dikarenakan perjalanannya itu jauh. Lah ini. Ya, dikarenakan perjalanannya itu jauh. Ini kita menggunakan uruf atau kebiasaan manusia. Kalau lungo boleh diqashar, tapi kalau hanya dolan atau jalan-jalan, maka hukumnya belum boleh untuk diqashar. Ini pendapat yang ketiga. Kira-kira panjenengan milih yang mana? Yang pertama sebesar 76 km. Yang kedua 3 hari 3 malam. Yang ketiga sesuai dengan tradisi kebiasaan manusia. Yang mana ikhwah? Bebas, jenengan milih yang mana. Cuman kalau saya pribadi ikhwah, saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yang ketiga. Kalau saya pribadi cenderung ke pendapat yang ketiga. Kenapa ikhwah? Dikarenakan Nabi SAW beliau pernah mengqashar sholat dan jaraknya itu belum sampai 3 hari 3 malam dan belum sampai 76 km. Ada suatu riwayat dari Imam Muslim, Nabi pernah mengqashar dari kurang jarak dari pendapat pertama sama kedua. Karena hadisnya ikhwah banyak sekali. Dan Nabi juga pernah qashar ya tidak sampai 76 kilo,
dan tidak sampai perjalanan 3 hari 3 malam. Sehingga pendapat yang cenderung saya pilih itu adalah pendapat yang ketiga. Jikalau masyarakat mengatakan lungo, maka hukumnya itu boleh untuk mengqashar. Ya, boleh untuk mengqashar jikalau lungo. Dan ini ikhwah, saya nggak memaksakan pendapat, ya, hanya saya menyampaikan mana yang saya cenderung pendapat mana yang lebih kuat. Dan ini sebagaimana ikhwah penjelasan dari Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, ya, dalam kitab beliau yaitu Shahih Fiqih Sunnah. Beliau menguatkan atau merojihkan pendapat yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Nah, ini ikhwah termasuk di antara batasan seseorang dibolehkan untuk mengqashar salat. Namun syaratnya ikhwah, safara fi ghairi ma'siyatillah. Jadi safarnya itu tidak rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi kalau musafarnya untuk bermaksiat itu nggak boleh. Contohnya ketika ada orang janjian ketemuan sama pacarnya, yadzubillah wal yadzubillah, ketemuan di mana? Di Surabaya. Kalau tujuannya untuk pacaran, untuk berbuat kemaksiatan, hukumnya nggak boleh mengqashar, nggak boleh ikhwah. Karena orang kalau paham agama nggak pacaran, tapi akan langsung dinikahi. Ini ikhwah. Jadi safarnya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Insya Allah bisa dipahami ya, beda pendapat di kalangan ulama, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Kapan seseorang dibolehkan memulai qashar? Poin keempat, permulaan dan penutupan salat qashar. Musafir dibolehkan mengqashar salatnya dari semenjak dia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya hingga dia kembali lagi ke daerahnya, kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan salatnya dan tidak boleh mengqasharnya, karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Mengingat alasan disyariatkannya salat qashar ialah keresahan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bukit 20 yauman yaqsuru shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dengan mengqashar salatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di sana. Nah, kemudian ikhwah, kapan seseorang boleh memulai qasharnya dan kapan berakhirnya? Jadi seseorang dibolehkan untuk memulai mengqashar salat ketika dia sudah keluar dari daerahnya, ya, selama perjalanannya sampai dia kembali ke rumahnya. Contohnya ikhwah, antum mau ke Surabaya, ini termasuk safar, maka hukumnya antum boleh memulai qasharnya itu ketika antum sudah keluar kampungnya antum, itu boleh. Contohnya antum safar jam 11 siang, kemudian di perjalanan jam setengah 12 antum sudah sampai di daerah Pasuruan. Kejauhan ya? Enggak ya, kira-kira antum sampai Pasuruan belum sampai ke Surabaya. Maka hukumnya walaupun antum belum sampai ke Surabaya, hukumnya antum boleh untuk mengqashar salat, dikarenakan antum sudah keluar daerah. Itu boleh kita memulai salatnya. Dan ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW
ketika di Madinah beliau sholat 4 rakaat, dan ketika beliau sampai di Dzulhulaifah beliau sholat 2 rakaat. Dan jaraknya ikhwah antara Madinah sama Dzulhulaifah kira-kira berapa kilometer? Atau antum tahu Bir Ali? Kira-kira Bir Ali sama Madinah itu berapa kilometer? 28 ya, nggak sampai 30 ya kan? Maka hukumnya itu boleh kita mengqashar walaupun jaraknya nggak jauh. Contohnya antum dari sini sudah keluar kota Malang dan ternyata sudah ada azan berkumandang dan tujuan antum ke Surabaya. Maka di tengah-tengah perjalanan walaupun antum belum sampai Surabaya, maka hukumnya antum sudah boleh untuk mengqashar sholat. Nah ini ya, jadi mengqashar tidak harus sampai di tujuan, tapi ketika sedang di perjalanan walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, maka masih dibolehkan untuk memulai qashar. Jikalau tujuannya itu tempat yang jauh, ya ke Surabaya, tapi singgah ke Pasuruan dan mengqashar sholat, hukumnya itu dibolehkan. Dan ini kurang dari 78 kilo, ya. Dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Ini jikalau dia masih dalam perjalanan, hukumnya boleh mengqashar. Tapi ketika antum sudah sampai tempat tujuan, contohnya antum sudah sampai Surabaya, maka hukumnya jikalau antum tidak niat untuk mukim, maka ketika di Surabaya masih boleh untuk mengqashar. Jikalau nggak niat mukim lebih dari 4 hari, ya, jikalau nggak niat mukim lebih dari 4 hari. Contohnya antum di Surabaya hari Senin, kemudian antum rencananya nggak tinggal lebih dari 3 hari, antum Rabu akan kembali ke Malang. Maka selama 3 hari antum masih boleh untuk mengqashar sholat. Ini jikalau niatannya tidak mukim, ya. Tapi jikalau ikhwah niatannya mukim, contohnya antum ke Surabaya, ternyata di sana antum juga punya rumah dan juga punya istri, ya. Maka hukumnya ketika sudah sampai di Surabaya, antum sudah tidak lagi mengqashar sholat karena antum niatannya itu adalah mukim, ya. Ini sebagaimana ikhwah ada suatu riwayat dari sahabat, ya. Yuqimul muhajir bi Makkah ba'da qada'i nusukihi salasan. Bahwasanya kaum muhajirin pernah bermukim setelah menyelesaikan manasiknya selama 3 hari. Dan juga ikhwah, Nabi SAW beliau pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari dan beliau mengqashar sholat. Nah itu. Jadi kalau niatannya nggak mukim, walaupun 20 hari tetap dibolehkan untuk mengqashar, ya. Jikalau niatannya nggak mukim, ya. Namun ikhwah, ketika antum sudah sampai Surabaya, walaupun nggak mukim, ketika ada azan dikumandangkan di masjid, boleh nggak antum sholat sama orang mukim di sana? Boleh. Jadi kalau antum sholatnya sama orang kampung sana, maka hukumnya antum tidak mengqashar karena antum mengikuti jamaah orang kampung sana. Jadi kalau orang kampung sana, ketika sholatnya itu tamam sebanyak 4 rakaat dan antum berjamaah di sana, hukumnya ikut imam setempat. Nah itu maknanya. Ini ikhwah, jikalau kita sudah sampai tempat tujuan. Kemudian yang kelima, hukum sholat sunnah ketika safar. Silakan dibaca. Poin kelima, sholat sunnah dalam perjalanan. Ketika seorang muslim bepergian, maka
maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah sholat sunnah rawatib dan yang lainnya, kecuali sholat sunnah subuh serta sholat witir, di mana dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lau kuntu musabbihan mutanaffilan la atmamtu sholati." Jika aku menunaikan sholat sunnah, sholat nafilah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan sholatku tidak difasal. Sebagaimana dibolehkan juga bagi musafir menunaikan sejumlah sholat sunnah menurut kehendaknya tanpa ada paksaan. Karena Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat duha sebanyak 8 rakaat saat bepergian. Terkadang beliau juga menunaikan sholat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanannya. Nah, kemudian ketika seseorang safar, maka hukumnya apakah dia tetap melakukan sholat sunnah? Contohnya ba'diyah sama qabliyah. Ya, maka dikatakan dalam buku ini, jikalau seseorang dalam kondisi safar, maka dia boleh meninggalkan sholat sunnah. Itu boleh. Ya, itu hukumnya boleh. Kecuali dua sholat, yaitu sholat fajar dan juga witir. Ya, 3 ya, fajar, witir dan juga duha. Itu boleh tetap dilakukan ketika safar. Kenapa Dikarenakan pahalanya itu sangat banyak. Contohnya sholat 2 rakaat ketika fajar. Apa pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi jikalau ada orang sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga jikalau antum safar, antum jangan meninggalkan sholat fajar dan juga witir. Adapun sholat selainnya, contohnya qabliyah ataupun ba'diyah, hukumnya boleh untuk ditinggalkan. Itu boleh. Namun bagaimana dengan pahalanya? Soalnya kan kadang-kadang kita sudah istiqomah, ketika safar kok ditinggalkan sholat sunnahnya, maka pahalanya tetap masih ada walaupun antum tidak melakukannya. Ya, pahalanya masih tetap ada walaupun antum tidak melakukannya. Contohnya, seperti panjenengan ketika mukim itu terbiasa sholat ba'diyah qabliyah. Ketika ke masjid mesti ada sholat sunnahnya, nggak pernah ketinggalan. Maka ketika panjenengan safar dan jenengan tidak melakukan qabliyah atau ba'diyah, maka pahalanya itu jenengan tetap mendapatkan walaupun tidak melakukannya. Ini jika jenengan kondisi safar ataupun sakit. Apa landasannya? Landasannya adalah suatu hadis riwayat dari Imam Bukhari. Idza maridala abdu, jikalau seorang hamba sakit, au safaro, atau dalam kondisi perjalanan, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dituliskan badannya pahala yang dia itu senantiasa lakukan ketika masih kondisi mukim ataupun sehat. Jadi kalau antum ketika sehat terbiasa tahajudan, terbiasa qabliyah sama ba'diyah, tapi qadarullah ketika sakit antum enggak melakukannya, antum tetap dapat pahala. Kenapa? Karena istiqomah. Dan antum tidak melakukannya gara-gara apa? Ada uzur syar'i, yaitu sakit dan juga antum safar. Jadi kalau sakit sama safar, hukumnya boleh meninggalkan salat qabliyah ataupun ba'diyah. Makanya ketika antum mengqashar salat ataupun menjamak, ya, antara maghrib sama isya ataupun zuhur sama asar, dijamak qashar, itu boleh. Dan hukumnya boleh antum tidak untuk salat qabliyah sama ba'diyah.
dan insya Allah pahalanya itu tetap. Ya, pahalanya itu tetap. Ya, ini ikhwah enaknya jika kalau ada orang istiqomah beramal soleh. Ketika sudah terbiasa, kemudian ada udzur syar'i dia nggak bisa melakukannya gara-gara safar ataupun sakit, maka pahalanya tetap ditulis. Ya, makanya ikhwah kalau ibadah itu yang istiqomah. Ya, karena orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kondisi ketika dia masih hidup. Jikalau ketika masih hidup gemar ibadah, insya Allah diwafatkan dalam kondisi ibadah. Tapi ketika dia sehat suka bermaksiat, maka boleh jadi ketika meninggal diwafatkan dalam kondisi bermaksiat. Waliyadzubillah. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah beribadah kepadanya. Allah tetap memberikan pahala walaupun hamba ini tidak melakukannya jikalau ada uzur syar'i, contohnya sakit ataupun ketika dia safar. Ya, ketika dia safar. Kama anna lil musafir an yatanaffal bila karahah ma syaa minan nawafil. Tapi ikhwah kebalikannya, jikalau ada orang musafir salat sunnah itu juga boleh. Nah itu. Ini ada dua opsi. Kalau jenengan enggak melakukan sunnah boleh, dan jika jenengan melakukan sunnah juga boleh. Dua-duanya boleh. Faqad sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duha 8 raka'atin wa huwa musafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat duha sebanyak 8 rakaat dan beliau dalam kondisi musafir. Dan juga beliau pernah sholat sunnah di atas kendaraan beliau atau di atas hewan tunggangan beliau ketika safar. Jadi ini termasuk di antara dua pilihan. Boleh jenengan sholat sunnah dan boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tetap jenengan dapat pahala. Jikalau ketika mukim jenengan terbiasa melakukan ibadah sunnah. Yang terakhir ikhwah, azan dulu atau langsung diselesaikan? Kurang 1 poin. Azan dulu ya. Nah, silakan. Kita langsung untuk mempersingkat waktu ya. La farqa fi sunnatil qasri baina musafir raqibin wa musafir mashin. Jadi enggak ada bedanya, dibolehkan mengqashar bagi orang yang musafir, entah dengan mengendarai kendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Dua-duanya dibolehkan. Wala baina raqibi jamalin aw sayyaratin aw ta'iratin, ataupun antara orang yang mengendarai unta atau mobil atau pesawat. Jadi jika antum safar entah dengan cara jalan kaki, entah dengan cara mengendarai hewan ataupun menggunakan transportasi umum, hukumnya tetap dibolehkan untuk mengqashar. Ya, walaupun perjalanannya enggak lama. Contohnya antum dari Surabaya ke Semarang pakai pesawat kira-kira mungkin setengah jam ya, enggak lama. Maka hukumnya tetap boleh untuk mengqashar. Walaupun ketika antum berjalan kaki ataupun menunggangi hewan membutuhkan berhari-hari lamanya. Jadi enggak ada bedanya antara safar dengan berjalan kaki ataupun menunggangi hewan ataupun mengendarai kendaraan. Jadi semuanya dibolehkan untuk mengqashar selama statusnya sebagai seorang musafir. Ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah qashar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.